Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Inaka Teknik. Gimana kabar-kabar teman semua? Semoga baik-baik saja. Gimana kabar ayamnya? Masih profit atau sedang punya masalah? Semoga semua cepat terselesaikan. Jadi langsung saja di video kali ini kita mau bahas atau memberikan tutorial berbagi pengalaman saya di kandang. Jadi terkadang banyak hal yang memang perlu infrastruktur kita bangun dengan budget yang murah tapi berfungsi dengan baik gitu. Jadi kali ini saya membahas yang berkaitan dengan kontrol dan kelistrikan gitu. Jadi ini sebenarnya sama saja, ini bisa dipakai untuk blower ataupun pemanas pun kontrolnya bisa dari sini. Kebetulan ini kontrol ini saya bikin untuk mengontrol pemanas yang lampu infrared ya disebutnya gitu. Nanti untuk aplikasinya di kanal seperti apa nanti akan kita bikinkan di video selanjutnya. Nah, untuk bikin kontrolnya sendiri gitu saya menginformasikan di sini. Jadi saya hanya akan memberikan petunjuk ke mana masang jalur kabelnya. Jadi buat teman-teman yang mau mengaplikasikan ini, monggo simak dari awal. Jangan lupa tambahkan catatan karena saya di sini ini lagi di kandang gitu ya teman-teman, masih berantakan. Kebetulan anak-anak teman-teman saya lagi di belakang bikin masang-masang alat, jadi saya hanya sendirian, jadi nggak ada yang megangin kamera. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini. Jadi layoutnya hanya seperti ini: satu kontaktor, dua MCB, satu terminal blok, dan satu kontrol. Dua pilot lamp sama satu selektor itu yang ini, yang tanda panah ini. Jadi gini, jadi alat ini nantinya akan kita sebar di 3 titik di kandang, depan, tengah, belakang. Jadi pembacaan suhu ini ada di 3 titik. Jadi untuk ini jadi alternatif pemanasan. Sebenarnya ada super saver ada di sini kandang ini, tapi settingannya kita di sini pakai ekstra pemanas untuk mengatasi kelembaban yang luar biasa di sini. Jadi pemanas ini supply untuk bantuan. Jadi sebenarnya teman-teman, kontrol ini, rangkaian ini sama aja dengan rangkaian blower ataupun apa. Jadi tapi ini dengan versi yang paling sederhana tanpa overload ya. Nah, jadi kita lihat di sini modenya sama, kita manual, terus otomatis gitu. Terus ini netral gitu ya. Nah, jadi di sini saya pakai 3 MCB 3 pas karena ini di sini kita bikin 3 jalur. Jadi ini listriknya 3 pas, sementara kan untuk infrared sendiri dia 1 pas ya teman-teman. Jadi sebenarnya outputnya nanti 1 pas juga gitu. Cuman untuk pembagian strumnya sendiri karena infrared ini makan strum besar supaya balance, nggak pincang gitu. Sebenarnya kalau untuk teman-teman yang 1 pas sih cukup 1 kabel ini aja gitu. Jadi nggak perlu MCB 3 pas kalau untuk 1 ya, 1 pas. Nah, jadi ini untuk MCB 1 ini, untuk MCB kontrol ini, kontrol suhu. Jadi sensornya ini nanti kita keluarkan di kandang sensornya. Nanti untuk cara kerja aplikasinya di kandang kita bikin video lagi. Jadi kita langsung saja bahas. Ini sih udah di wiring. Nah, ini yang belum. Jadi biar teman-teman nggak susah juga gitu. Sebentar saya ambilkan obeng buat nunjuk-nunjuknya biar enak. Jadi untuk merangkai ini sangat mudah ya. Ini sama saja seperti merangkai panel blower dan lain-lain. Gitu. Jadi intinya input dari sini ini mengeluarkan strum. Jadi ketika suhu sudah mencapai atau suhunya di bawahnya, jadi kalau ini cara kerjanya kan suhunya di bawah target dia akan nyala karena ini pemanasan. Beda dengan kalau pendinginan, dia suhunya di atas target ya, di atas target umpama 34, lebih dari 34 dia harus nyala blower. Nah, kalau ini karena pemanasan jadi di bawah target. Jadi kontrol ini pun ini bisa dipakai pemanasan dan pendinginan. Teman-teman saya lihat di sini ada heating, ada cooling. Nah, jadi bisa 2 mode ya, pemanasan dan pendinginan. Jadi yang kita pakai di sini pendinginan. Nah, jadi bisa teman-teman lihat alatnya cuma seperti ini saja. Jadi kalau teman-teman buat 1 pas sih cukup MCB 1 aja ya.
nanti digabung sama power, input power ke sini. Nah, jadi untuk cara merangkainya itu paling mudah, kita langsung ini aja cara merangkai panelnya. Jadi awal itu teman-teman tentukan netralnya dulu ya, masanya. Jadi saya ambil di sini, nanti ini kan disambung ke netral yang dari PLN. Yang ini, yang kuning ini teman-teman lihat. Ini masuk ke sini, netral itu ke A2 di kontaktor ya. Dari A2 ke kontaktor netral ini masuk ke pilot lamp netral sama ke pilot lamp satunya lagi. Jadi nyambung ya. Ini ada dua kabel ya. Nah, dua kabel ini pindah ke sini. Netral juga di sini. Nah, ini karena ada kontrol suhu juga perlu netral. Jadi masuk juga ke sini. Jadi netralnya yang ini. Nah, atau bisa pilih salah satu. Kalau saya ambil yang ini, yang agak yang kedua lah, yang kedua dari ujung. Karena di sini nanti teman-teman kalau beli ini tipe kontrolnya STC 1000, ST 100 ya. 1000 ya benar, STC 1000. Jadi saya ambil ini kan ada dua terminal kabel, saya ambil yang ini. Nah, untuk netral itu ya sudah. Yang kedua, setelah netral biar gampang teman-teman ambil input strom ya. Jadi input strom itu kita mulai dari sini teman-teman. MCB ini strom masuk ya untuk menghidupkan si kontrol dan si kontaktor gitu ya. Nah, dari sini ini MCB ini input strom itu pertama kita langsung naik ke sini dulu. Nah, jadi ini indikator kalau strom masuk. Yang ini ya, saya jumper ke sini. Jadi dari MCB ini ke sini, ke lampu pilot ini. Dari lampu pilot ini langsung ke sini, power yang ini. Karena STC 1000 ini perlu jumperan strom juga untuk kontrolnya. Jadi input strom ini kita ada dua kabel di sini. Nah, pindah ke sini. Dua jadi di jumper untuk input strom. Nah, oke, input selesai ya, teman-teman. Nah, bagaimana untuk menggerakkan kontaktor? Butuh output tentu saja ya. Berarti menggerakkan kontaktor ini. Oh sorry, saya ulang input ya. Inputnya ada manual. Sorry. Input kita ulang lagi. Karena ada manual, berarti langsung dari kontaktor dari MCB langsung ke sini. Langsung ke sini tanpa melewati ini. Gitu. Jadi karena di sini kan dua mode, manual sama otomatis. Jadi kalau yang manual itu strom ini langsung. Jadi dari sini ini ya MCB pindah ke sini untuk input ya, input strom ke sini ke pilot, lalu masuk ke bagian bawah sini, bawah input ya untuk ini kan selektor 3 posisi ya. Nah, dari sini lalu ke sini. Nah, ini input strom yang saya tunjuk yang dua kabel ini, lalu pindah ke sini di jumper. Oke, untuk input. Nah, untuk output sendiri untuk menggerakkan kontaktor secara otomatis itu kan berarti hasil daripada ini keluarannya. Nah, outputnya sendiri keluarannya ini dari sini. Nah, yang ini teman-teman, yang saya tunjuk pakai obeng dari sini, lalu dia masuk ke kontaktor yang sebelah sini ya. Selektor yang ini yang atasnya. Nah, ini kan kita katakanlah input ya, NONC nya. Kita biar bahasanya biar gampang input saja. Jadi buat teman-teman yang nggak paham di kelistrikan bisa langsung mengerti lah mungkin apa yang saya maksudkan. Nah, untuk output dari selektor ini dua kan. Tadi ada yang inputnya sendiri, ada manual, ada otomatis. Ini otomatis yang dari kontrol. Nah, outputnya sendiri digabung. Ini yang output dari kontrol, yang manual yang bawahnya. Yang ini yang atasnya yang dari kontrol suhunya ya. Nah, jadi kan karena modenya dia pindah-pindah, jadi dia di depan itu gini. Nah, ini milih yang mau manual mau otomatis, tapi keluarnya tetap satu gitu, keluarnya ke kontaktor. Nah, maksudnya satu itu ini. Nah, ini jadi kan ini digabung nih teman-teman, lihat ini ke atas ini digabung. Nah, ini keluarannya tetap satu. Nah, ini keluaran dari sini itu ke sini ke kontaktor di bawah A1, ini ke A1 ya. Nah, jadi gitu, jadi milihnya itu kita mau pilih input yang mana, dari manual atau dari otomatis dari kontrol suhu sini. Nah, jadi pengkabelan cukup sederhana seperti itu. Jadi yang kita pakai di sini cuma A1 dan A2
untuk menghidupkannya. Nah, untuk listrik utamanya yang dari sumber dari PLN masuk dari sini kan, kabel infrarednya sendiri ya, kabel infrared ya, ini untuk pemanas infrared atau untuk blower lah, sama saja. Dari sini masuk, keluarnya di sini MCB kan ya, dari MCB input ke input 1L1 keluar di 2T1 gitu. Ini nanti ke infrared nih, yang ini nih, yang keluar dari sini nih. Nah, yang terminal blok 1, 2, 3 ini gitu. Nah, karena ini saya dibagi, jadi satu kandang ini pakai 40, sekitar 40 unitan, jadi saya bagi 3. Nah, jadi walaupun kan prinsipnya gini, listrik 3 pas itu kalau kita pecah satu itu jadi 220. Sama pun ini selama di sini, ini statusnya dia masih 3 pas ya teman-teman. Tapi kan inputnya sendiri saya pisah-pisah, jadi infrared ini kan hanya perlu satu kabel strum, makanya jadi saya pisah jadi 3. Jadi saya bagi 3 si infrared tersebut gitu. Intinya prinsipnya sama lah. Kalau untuk teman-teman yang mau satu pas tapi pengen dibagi 3 seperti ini, jalurnya bisa, tinggal ikuti saja yang seperti ini. Tapi kalau mau satu jalur berarti yang 2 ini teman-teman nggak pasang gitu, yang kuning sama biru ini pasang yang coklat ini saja gitu. Nah, seperti itu jadi cara pengkabelannya. Jadi prinsipnya listrik strum yang lewat ini kan dari PLN MCB masuk ke kontaktor sini, lalu keluar di sini, itu digerakkan oleh kontaktor. Saya baru pertama kali pakai kontaktor begini nih, gimana cara bukanya ya? Agak susah. Jadi ininya teman-teman mungkin hafal lah kontaktor. Jadi si magnet ini dia nanti kalau listriknya masuk, dia akan masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, si magnetic kontaktor ini kan ada strum dari sini ya, dari A1. Dia masuk ke dalam, berarti otomatis arus yang dari sini akan melewati kontaktor dan keluar dari sini. Begitu prinsip kerjanya gitu. Jadi cukup sederhana ya. Mungkin kalau ada yang bingung silakan ditanyakan di komentar saja. Kalau untuk di WhatsApp saya tidak menerima konsultasi cara pembuatan ini itu. Jadi cara pembuatan dan tutorial kita terima konsultasi, ngobrol-ngobrol enaknya biar kebaca yang lain juga. Jadi tidak private. Kalau di WA kan private, teman satu orang yang nanya, satu orang lagi mungkin yang lain akan bertanya, dan saya akan menjawab hal yang sama ke beberapa orang gitu. Jadi maksudnya tujuannya supaya satu orang bertanya, kalau di YouTube kan di komentar YouTube yang lain juga bisa mengetahui, bisa lihat gitu. Jadi saya membagikan ilmu, sama pun dengan teman-teman juga membagikan ilmu kepada yang lain gitu. Kalau teman-teman konsultasinya di WA, istilahnya kan saya membagikan ilmu hanya ke satu orang nantinya gitu. Dan saya juga cenderung lumayan repot dengan pekerjaan saya, jadi saya nggak bisa balas satu persatu gitu. Jadi kalau di YouTube kan enak sekali balas, yang baca banyak gitu, maksudnya seperti itu. Oke, jadi terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video selanjutnya cara penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.